nggak ada yang hebat di Republik ini, ya. Jadi itu akan mencederai perasaan publik. Kalau dengan kekuatan uang, harta atau jabatan, segampang itu Anda menganiaya orang, itu salah, ingat itu. Oke, perlu kita pahami bersama, kasus ini menjadi atensi publik, ya. Karena sebelum hari ini pun di situ ini ditayangkan, publik sangat merasa dikejutkan, ya, dengan cara-cara yang dilakukan oleh tersangka dalam menganiaya satu laki-laki lain. Terserah itu mungkin soal rivalitas perempuan, ya. Memang kalau kita lihat sebagai orang luar yang tidak punya kepentingan, ya, artinya melihat dari sisi kita sendiri sebagai orang luar, saya mau katakan jujur, ya, terlepas si pelaku ini anak siapa, itu sadis loh, ya. Badan boleh besar, tapi kan dia masih muda, ya. Tapi seperti apa? Berdarah dingin, tahu nggak? Ya, menghajar orang itu berlebihan, dan malah mentertawakan si korban, ya. Kemudian tadi menurut teman-teman media ada rekon, kemudian ditonton orang banyak, dia ada penyidik. Kalau memang begitu sikap dia merasa seperti tidak berdosa atau malah bangga gitu, bangga menghabisi seseorang dengan cara dia, ya, untuk persoalan-persoalan yang tidak terlalu berkualitas gitu, ya. Menurut hemat saya, penyidik tolong dicari ahli kejiwaan, saya kira, ya, supaya betul-betul didiagnosa separah apa sih kejiwaan dia sampai sedingin itu dia melakukan satu tindakan penganiayaan. Orang yang sudah tidak berdaya masih dihajar. Dan saya kira di samping sisi dugaan kejahatan dia lakukan, sisi kejiwaan si pelaku atau tersangka juga saya kira perlu didalami, diagnosa, supaya lebih akurat, ya, lebih akurat. Karena kalau sudah tahu kualitas kejiwaannya, diagnosa benar, artinya penanganan, ya, meskipun pemenjaraan bukan balas dendam, ya, itu pembelajaran, tapi supaya penanganan ke depan, kan bagaimanapun kita semua berharap, bahkan terutama keluarga berharap anak ini ke depan bisa lebih baik, ya, lebih sehat, lebih tahu aturan, taat aturan, sebagai manusia normal, ya. Perlu menurut saya didiagnosa secara benar oleh yang ahli, ya. Karena kita lihat berlebihan itu, sikap itu berlebihan, ya, tidak normal. Banyak orang lain yang lebih sadis dari dia, yang lebih garang dari dia, tapi tidak seperti itu cara modus penganiayaan dan formatnya gitu loh, ya. Itu saya kira pendapat saya pribadi soal kejiwaannya dulu. Wah, ada perkataan atau info seperti itu. Saya mau tegaskan, ya, tidak ada yang kebal hukum, ingat itu. Mau segede apa pangkat bapaknya, sebanyak apa hartanya, namanya hukum adalah panglima. Hukumnya kita kedepankan. Namanya pelaku pelanggaran, ya, pelaku penganiayaan atau pelaku kejahatan, pasti ada sanksi hukumnya. Nah, jadi kalau saya dengar sekarang informasi dia di dalam penjara masih bangga dengan teman sebelah, atau satu kamar dengan dia yang satu perkara ini, menyatakan, lu tenang aja, bapak gue masih mampu kok untuk melakukan bla bla bla. Saya kira ini warning bukan hanya untuk dia, untuk semua orang juga yang punya anak seperti ini, yang dimanjakan. Tolong para orang tua lebih korektif, lebih tahu diri, ya. Tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Nah, tapi terlepas dari situ, saya kira pengajaran orang tua paling utama terhadap anak, perkembangan si anak, termasuk perkembangan kejiwaan dan mentalnya,
ya. Jadi cabut omonganmu itu pelaku, ya. Nggak ada yang hebat di republik ini, ya. Jadi itu akan mencederai perasaan publik. Kalau dengan kekuatan uang, harta atau jabatan segampang itu Anda menganiaya orang, itu salah, ingat itu. Jadi tolong tahu diri, ya, sadar sekarang, jangan ucapkan lagi itu, ya. Nanti ancamanmu makin berat. Saya mau katakan tidak ada yang kebal hukum. Ingat itu, mau siapapun pengacaramu. Itu aja. Bisa ya. Keluarga atau orang tua yang kurang mendidik anak di rumah, karena begini, di sekolah, di kampus itu paling berapa jam sih? Tetap lebih banyak si anak dididik, dibesarkan, dibina oleh keluarga. Itu lebih banyak porsi waktunya, ya. Ini belum terlambat kok. Belum terlambat. Tolong setiap orang tua yang merasa dirinya kaya raya atau berkuasa atau tinggi pangkatnya, tolong anakmu diajar mulai dari rumah. Jangan pernah tanamkan untuk menggampangkan sesuatu. Jangan tanamkan arogansi. Jangan tanamkan sifat-sifat sok hebat, sok berkuasa. Wah, bapakku banyak, bapakku tinggi pangkatnya. Ingat, harta jabatan itu ada limitnya, ada waktunya, ya. Yang penguasa besok lusa akan pensiun, yang kaya raya bisa miskin. Jadi yang terbaik adalah mari kita didik anak-anak kita mulai dari tengah-tengah keluarga, dari kecil, remaja sampai dengan dewasa, ya, supaya si anak juga tahu diri bahwasanya dia tidak boleh mengandalkan siapa-siapa, ya. Kalau si anak sudah dididik dengan cara benar dari kecil, remaja sampai dewasa, dia pun nanti keluar dari rumah, sudah berumah tangga dan dewasa dan bekerja dan seterusnya, dia akan terbawa dengan doktrin itu. Dia tahu diri, tahu bahwa diri, tidak sombong, tidak arogan, ya, seperti itu. Nah, kalau saya pribadi tidak mencampur adukan persoalan pribadinya si Mario selaku pelaku, ya, dengan aset kekayaan atau harta orang tuanya, ya, yang identik dengan jabatan dan seterusnya. Tapi kalaupun mau kita tanggapi itu sah saja. Saya kira ini bukan hanya untuk orang tua si Mario. Kalau mau jujur saya katakan itu orang apes. Ada ratusan ribuan lagi mungkin penjahat, perampok uang negara, uang rakyat di republik ini, ya. Tapi ini pintu masuk untuk memperbaiki itu. Saya kira ini warning, ya, momentum yang baik. Kalau orang dengan pangkat seperti itu yang saya dengar eselon 3, kasubdit dan seterusnya, berarti di atasnya ada direktur, ada dirjen, ada menteri, seterusnya. Nah, kalau orang sepangkat ini eselon 3 begini, ke orang tua si Mario punya harta sebanyak itu, yang di atasnya berapa lagi? Itu lagi berpikirnya, meski belum tentu, ya. Nah, itu biarlah menjadi ranah dari institusi tersendiri, institusi penyidik, untuk mengungkap itu. Ingat loh, agama dan negara tidak pernah melarang orang untuk kaya, ingat itu. Jadi kita jangan salah, ya. Hukum agama tidak pernah melarang orang untuk kaya. Hukum negara pun tidak pernah melarang siapapun untuk menjadi kaya. Yang jadi persoalan adalah dari mana sumbernya. Kalau dari sumber kejahatan itu nggak boleh, ya. Dia merampok, korupsi itu nggak boleh. Tapi kalau kaya karena warisan orang tua, ya silakan. Nah, dengan pangkat seperti itu ternyata punya harta di mana-mana, aset di mana-mana, saya kira tidak usah saya. Warga lain pun pasti tanda tanya, dari mana hartanya itu? Apalagi kan boleh dibilang negara ini kan baru mau beradaptasi dengan kehidupan normal setelah 3 tahun kena COVID. Kita ini untuk makannya sulit, ingat tuh. Kita ini untuk makan sulit. Sementara di depan mata orang yang tidak berkeringat malah berhura-hura, itu merasa sangat mengganggu, sangat menyakiti perasaan publik. Ingat tuh, banyak saudara-saudara kita untuk makannya sulit. Sementara di sisi lain ada orang yang dengan gampang menghambur-hamburkan uang yang nggak jelas dari mana sumbernya. Ini menyakitkan, ya. Jadi itu dia menjadi kompetensi dari lembaga lain untuk mengungkap itu, mengungkap dan mengungkit persoalan ini atau yang lain-lain juga. Ya, gunakan kesempatan. Jadi jangan cuma panas-panas teh ayam. Lagi ada kasus begini, semua berikan perhatian. 2-3 bulan redup, merampok lagi. Ya, tolong kalau memang mau benar, mau permanen dampak
positifnya, ya lakukan secara rutin, jangan cuma karena perkara ini, karena perkara ini bisa jadi alasan untuk mengalih perkara lain. Ya, jadi rakyat sekarang nggak bodoh, tapi kita tak percaya kepada aparat kepolisian yang menangani perkara ini konteks tindakan penganiayaan. Nah, persoalan pengungkapan, mengungkit sumber kekayaan dari mana, ada aparat tersendiri untuk menghandle itu, yang tujuannya kita percaya untuk tujuan baik, memperbaiki hal-hal yang sudah dirusak selama ini. Saya kira seperti itu.